بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul dalam pengajian rutin kita yang membahas kitab Sahihul Adabil Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad yang merupakan karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Adapun Sahihul Adabil Mufrad adalah karya Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan bab yang ke-73 tentang anjuran untuk memberi maaf kepada pembantu, pada pelayan. Dan telah kita sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, ketika ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita harus memberi maaf kepada seorang pembantu yang kadang-kadang dia keliru, salah dalam menyelesaikan tugasnya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam sampai beliau ditanya sampai 3 kali. Baru kemudian Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, "U'fu anhu fi kulli yawmin 70 marrah." Berilah maaf kepada pembantu, kepada pelayan tersebut pada setiap hari 70 kali. Yani pemberi maaf pada saat seorang hendak memberikan maaf kepada orang yang keliru, orang yang bersalah, itu tidak ada batasnya. Nah,
Terlebih apabila dia sebagai seorang pembantu, pelayan. Kesalahan itu kerap dilakukan. Sebagai seorang manusia yang tidak terlepas dari adanya kekeliruan dan kesalahan tersebut. Sehingga dibutuhkan bagi seorang majikan atau seorang bersama dengan pembantunya untuk berlapang dada, memperbaiki dengan cara yang sebaiknya. Lalu pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita masuki bab yang berikutnya. Bab yang ke-74 dari kitab Sahihul Adab al-Mufrad atau 87 dari kitab aslinya, yaitu kitab Al-Adab al-Mufrad. Berkata al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babul khadim yuznib. Bab al-khadim, seorang pembantu itu berbuat kesalahan, lakukan perbuatan dosa. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab ini untuk menjelaskan bahwa yang namanya al-khadim kadang-kadang melakukan kesalahan, kekeliruan. Sehingga hendaklah bagi seorang yang memiliki pelayan, pembantu, banyak melapangkan dadanya untuk menerima dan memperbaiki kesalahan tersebut dengan cara yang terbaik. Telah kita sebutkan sebelumnya hadis Anas bin Malik, di mana beliau telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Selama Rasulullah alaihi salatu wasallam tinggal di Madinah, sama sekali beliau tidak pernah mendengarkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau tidak melakukan ini? Kenapa yang engkau kerjakan yang itu?" Sama sekali tidak ada. Nah, menunjukkan sifat kasih sayang dan sifat rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. An Laqit ibn Sabirah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Laqit bin Sabirah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku berhenti kepada Nabi, maksudnya aku menuju ke tempat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa dafa'a ar-ra'i fil murahi sakhlatan. Wa dafa'a ar-ra'i, yang dimaksud ar-ra'i yakni pengembala. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Masing-masing dari kalian adalah pengembala. Nah, pemelihara. Ada yang memelihara hewan, ada yang memelihara keluarganya, ada yang memelihara rakyatnya. Setiap dari kalian itu pemelihara. Ar-ra'i. Wa dafa'a ar-ra'i, dan pengembala ini, yang di sini beliau adalah pengembala kambing. Dia menggiring kambing-kambingnya itu. Ya, itu adalah kambing milik Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan beliau menugaskan seorang menjadi ar-ra'i, menjadi pengembalanya, yang mengembalakan kambing-kambing tersebut. Fil murahi, di al-murah. Al-murah ini sebuah tempat yang biasanya
menjadi kandangnya kambing-kambing tersebut, di mana mereka bermalam di situ. Itu namanya al-murah. Ya, kandang, macam kandang yang apabila tiba sore hari, biasanya pengembala tersebut mengembalikan kambing-kambing itu untuk dimasukkan ke dalam kandang tersebut, lalu kemudian mereka bermalam di kandang itu. Keesokan harinya dilepas kembali. Nah, tempat untuk bermalamnya itu disebut al-murah dalam bahasa Arab. Nah, maka suatu ketika ar-ra'i ini menggiring, ini membawa fil murahi, di al-murah tersebut, sakhlatan. Sakhlah, anak kambing. Nah, cempek. Cemple. Oh, berarti keliru ya. Cemple. Beda sedikit saja. Nah, gak apa-apa lah. Karena memang bukan aslinya. Nah, ya, sakhlah itu anak kambing. Apakah dari jenis al-dha'an atau dari jenis al-ma'iz? Ya, bisa dibedakan ya. Al-dha'an, al-ma'iz. Biasanya kalau kita membahas kurban, sering kita ulangi lagi apa perbedaan al-ma'iz dengan al-dha'an. Nah, mungkin masih ada yang ingat dan mungkin masih banyak yang lupa. Naam. Membedakan antum al-dha'an, al-ma'iz, dua jenis kambing. Naam. Al-dha'an, al-ma'iz. Lupa. Al-dha'an kambing kacang. Al-ma'iz berbalik. Al-dha'an itu ya domba. Nah, kabish, kibash. Al-ma'iz yaitu yang biasa orang menyebut kambing kacang, yang ekornya terangkat. Nah, anak yang masih kecil itu baru lahir, ya baru berapa hari, atau berapa bulan, itu disebut sakhlah. Sakhlah. Nah, pengembala ini dia membawa di al-murah tersebut sakhlah, ada anak kambing. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahsibanna, jangan engkau menyangka. Walam yaqul la tahsabanna, Rasulullah tidak mengatakan la tahsabanna. Nah, ini yang mengucapkan ini perawinya, ya. Yang mengucapkannya adalah perawi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengucapkan sabda beliau tidak mengatakan la tahsabanna, tapi beliau mengatakan la tahsibanna. Ini hanya untuk menjelaskan bahwa yang meriwayatkan hadis ini benar-benar meriwayatkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz per lafaz. Tidak ada yang keliru. Sampai penyebutan ya di kasrah itu dijelaskan oleh beliau bukan dengan fathah. Karena di dalam bahasa Arab kata-kata hasiba itu dalam bentuk fi'il mudhari'nya ada dua. Ya. Ada yang bentuknya yahsabu dengan sin yang di fathah, ada pula yang di kasrah yahsibu. Nah, dan kedua cara membaca ini semuanya terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim dalam perbedaan qiraah yang ada. Nah, ada sebagian
yang membaca, ya, wa yahsabuna ayahsabul insanu ayyutraka suda, ayahsabu. Dan ini qiraah yang menjadi qiraah kita yang masyhur dari qiraahnya Hafs dari Asim. Namun pada sebahagian bacaan mereka membaca dengan sin yang dikasrah. Ayahsibul insanu ayyutraka suda. Ayahsibu. Dua-duanya benar. Nah, maknanya sama. Hanya perbedaan dalam hal membaca. Yahsabu, yahsibu. Nah, perawi ini ketika menukilkan apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ingin menukilkan persis lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah mengatakan la tahsibanna. Rasulullah tidak mengatakan la tahsabanna. Nah, yang artinya jangan engkau menyangka. Ya. Inna lana ghanaman mi'ah. Sesungguhnya kami memiliki kambing-kambing yang berjumlah 100. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud, di sana ada tambahan. Jadi ketika Laqid bin Sabirah ini datang ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tiba-tiba ada seorang pengembalanya Rasulullah datang membawa anak kambing yang baru lahir. Nah, maka ketika anak kambing ini dibawa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau begitu sembelih yang satu yang sudah dewasa, sembelih, dan kambing kecil ini menjadi penggantinya. Jumlah kambing itu 100 ekor. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau ingin menjadikan jumlah 100 ekor itu tetap berjumlah 100, tidak lebih dari itu. Nah, sehingga kalau ada lagi yang melahirkan anaknya, maka yang dewasa disembelih supaya tetap berjumlah 100 ekor. Nah, ketika pengembala ini datang membawa anak kambing, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, sembelih yang lainnya. Nah, sembelih kambing yang lainnya, dan ini tetap menjadi penyempurna berjumlah 100 ekor. Nah, ketika Rasulullah Alaihi Wasallam memerintahkan kepada pengembala tersebut untuk menyembelih 1 ekor kambing, Laqid bin Sabirah ini pun merasa nggak enak. Aduh, memberatkan Rasulullah Alaihi Wasallam. Masa anak saja yang datang langsung disembelih kambing? Aduh, nggak enak dia. Nah, merasa berat dengan kebaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan ini termasuk karam Rasulullah Alaihi Wasallam itu orang yang dikenal dengan kedermawanannya, sebagaimana yang sering kita sebutkan. Nah, dan bangsa Arab, secara umum mereka pun terkenal dengan kedermawanan ini. Ya, apabila ada orang datang dari jauh, biasanya mereka menyiapkan dan menghidangkan yang menyenangkan mereka. Ya. Dan tidak sedikit dari mereka mengembala, yakni menyembelih kambing apabila mereka memiliki kambing tersebut. Nah, kadang-kadang itu nampak di belakang rumahnya, banyak kulit-kulit kambing yang menunjukkan bahwa dia senang menyembelih kambing untuk memuliakan para tamunya apabila mereka datang. Karena mereka nggak tahu gimana cara memanfaatkan kulit-kulit kambing itu. Nah, kalau mereka menyembelihnya di Indonesia mungkin habis itu yang di belakang rumah. Nah, iya kan? Gak lama berapa hari jadi kerupuk, jadi sayur. Nah, jadi tas, jadi macam-macam. Nah, kalau orang Arab mungkin terbatas paling penggunaannya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyembelih kambing tersebut, maka Laqid bin Sabirah merasa
berat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Rasulullah pun menjelaskan, jangan engkau menyangka bahwa dengan kedatanganmu ini kami menyembelih kambing. Nah, jadi ini juga menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah SAW. Nah, bahwa beliau, ya memang tujuan beliau adalah untuk ikramul dhaif, memuliakan tamu. Tapi untuk menyembunyikan ya kebaikan ini, maka beliau mengatakan, jangan kamu menyangka karena kedatangan kamu ini kami menyembelih. Memang sudah menjadi kebiasaan. Ya, kalau ada yang lahir, maka kami menyembelih yang lainnya. Walau memang tujuannya adalah ikramul dhaif, memuliakan tamu. Nah, ya. Biasanya kalau ya kita mengunjungi seseorang, bertamu di rumah seorang, lalu dia mengeluarkan sesuatu yang Masya Allah, nah maka waduh, kenapa repot? Nah, oh ini nggak repot, memang sudah menjadi kebiasaan kami seperti ini. Nah, sebenarnya hanya untuk ini mimbabi ikramul dhaif, cuman ya, nah, dia hendak menyembunyikan hal tersebut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan engkau menyangka bahwa dengan sebab kedatanganmu kami menyembelih kambing. Lalu beliau mengatakan, inna lana ghanaman mi'atan la nuridu an tazid. Kami ini memiliki 100 ekor kambing. Kami tidak ingin lebih dari jumlah 100. Nah, kami tidak menginginkan itu. Fa idza jaa ar-ra'i bi sakhlatin zabahna makanaha syatan. Sehingga apabila pengembala ini datang dengan membawa anak kambing, maka kami pun menyembelih kambing yang dewasa sebagai, dan yang kecil ini sebagai penggantinya. Nah, ya, maka beliau menjelaskan bahwa itu maksudnya mengapa beliau menyembelih kambing. Dan yang bisa kita ambil faedah dari riwayat ini bahwa Nabi SAW dikenal sebagai seorang yang karim, sangat mulia, sangat dermawan. Nah, dikenal dengan kebaikan akhlaknya, dikenal dengan kejujurannya, dikenal dengan amanahnya. Nah, sehingga sebelum beliau diangkat sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dikenal di kalangan Arab. Beliau adalah seorang al-amin yang dipercaya. Ya, apabila seorang memberikan amanah kepadanya, maka beliau senantiasa menepati amanah tersebut. Nah, hanya saja setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kemudian mendustakan dan mengingkari dan tidak lagi menyebutnya dengan alamin, karena beliau sebagai Rasulullah Alaihi Wasallam dianggap melecehkan Tuhan-Tuhan mereka, sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fakana fi maqala, maka di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu, jadi Laqib bin Sabirah ini menjelaskan apa yang beliau dapatkan dari Nabi alaihi wasallam selama pertemuannya. Beliau datang, lalu kemudian beliau dijamu, disembelihkan kambing untuk beliau, dijamu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kedermawanan Nabi alaihi wasallam. Nah, termasuk di antara yang beliau dapatkan faedah dari Nabi alaihi wasallam pada saat beliau berkunjung ke tempatnya Rasulullah, kata Nabi alaihi wasallam, la tadrib dha'inataka ka darbika amatak. Jangan engkau memukul dha'inatak. Al-dha'inah yang dimaksud di sini adalah istri. Jangan engkau memukul istrimu seperti engkau memukul budak perempuanmu. Nah, ini nasihat dari Nabi alaihi wasallam. Nah, jangan memukul istrimu, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengharamkan bagi seorang laki-laki untuk memukul istrinya. Nah, istri itu seorang wanita yang lemah. Nah,
Kalau berhadapan dengan laki-laki ya bukan kelasnya, ya kan? Laki-laki memukul perempuan. Perempuan kalah ya wajar. Menunjukkan bahwa laki-laki ini pengecut, kan begitu. Nah, kalau mau mukul yang seimbang. Nah, iya kan? Yang dipukul yang di bawahnya ya nggak bisa apa-apa. Perempuan. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kelembutannya, dengan kelemahannya, yang seharusnya dia itu dipelihara dan dijaga, disayangi, ini malah dipukul, ditendang. Subhanallah, tidak sedikit keluarga yang seperti ini keadaannya. Menyikapi istrinya seperti pembantunya, menyikapi istrinya seperti budaknya. Memukul budak itu nggak boleh. Ya, cuma disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, jangan engkau memukul istrimu seperti engkau memukul budak perempuanmu, karena kebiasaan kebanyakan mereka orang-orang, ya, yang namanya budak itu ya dianggap seperti hewan. Nah, dianggap seperti hewan, disikapi seperti hewan. Nah, melanggar sedikit dipandang. Nah, itu kalau budak biasa mereka. Walaupun itu tidak diperbolehkan. Namun di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak menekankan, jangan engkau memukul istri kamu seperti kebiasaan mereka yang memukul budak-budak wanita mereka. Disiksa dengan berbagai siksaan. Tidak diperbolehkan. Nah, gimana itu cara mukul? Ya, istri dengan pukulan yang ini seperti seorang memukul budak perempuannya. Ya, tindakannya tentu semena-mena. Mukul nggak punya aturan. Nah, masukkan hook kiri, masukkan hook kanan, muka istrinya jadi bengkak. Naam, matanya jadi bengkak. La haula wala quwwata illa billah. Nah, kalau ingin memukul ada cara-caranya. Nah, bukan berarti seorang itu tidak boleh memukul istrinya. Boleh apabila dengan cara yang hak. Gimana itu dengan cara yang hak? Apabila seorang istri misalnya dia melakukan penentangan pada suaminya, atau seorang istri melakukan nusyuz, ya, ini membangkang pada suaminya, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan kefasikan, ya, yang menyebabkan dia tertuduh jalan sama laki-laki yang lain misalnya. Nah, ada apa? Padahal itu bukan mahramnya. Apabila ada ya sebab-sebab yang memungkinkan bagi seorang untuk menghukumi istrinya, silahkan. Tapi ada adab-adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang dikatakan oleh Nabi Alaihi Wasallam, di antara nasihat beliau mengatakan, wala tadribil wajh. Jangan engkau memukul wajahnya. Nah, jangan masukkan hook kiri, hook kanan. Nah, apalagi main kickboxing, sak kakinya, ya. Allahu Akbar. Jangan. Haram hukumnya. La tadribil wajh. Jangan engkau memukul wajah. Dan ini secara umum. Nah, oleh karena itu, para ulama mengharamkan pertandingan tinju ya karena ini. Yang diarahkan selalu wajah kan. Nah, petinju itu yang dicari wajahnya. Tidak boleh mukul wajah. Nah, kemudian di antara nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala tahjur illa fil bait. Jangan engkau memusuhinya kecuali di rumah. Kalau di rumah ya silahkan hajar, silahkan. Tapi kalau sampai keluar, jangan menampakkan bahwa engkau bertengkar dengan istrimu, bahwa engkau sedang memusuhi istrimu. Lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga keharmonisan keluarga, ya, kebahagiaan rumah tangga itu. Jangan sampai didengarkan oleh tetangga. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang ini, nah, satu rumah tangga terjadi percekcokan suami itu, nyebar sudah.
Dari timur sampai ke barat. Semua orang dengar. Terjadi percekcokan fulan. Terjadi perceraian antara si fulan. Karena sebab ini dan itu. Si fulanah dipukul sama suaminya. Karena sebab ini dan itu. Nah, kalau bertengkar sampai keluar rumah. Teriak-teriak. Semua tetangganya keluar rumah. Melihat apa yang terjadi. La hawla wa la quwata illa billah. Wa la tahjur illa fil bait. Jangan engkau memusuhi, menghajar. Memboikot istrimu kecuali di dalam rumah. Jangan ditampakkan sampai keluar. Nah, iya. Berarti dalam pertengkaran pun ada adab-adabnya. Kalau ingin marah kepada istri, misalkan kamar, masuk ke kamar, ya, berikan peringatan, nasihat dengan cara yang baik. Kalaupun terpaksa harus memukul, kata Nabi alaihi salatu wassalam, wadribha darban ghaira mubarrih. Nah, pukul dia, tapi dengan pukulan yang tidak mubarrih. Yang menyebabkan cacat, yang menyebabkan luka. Memukul istri itu tujuannya adalah untuk mendidik seorang wanita. Mendidik. Nah, yang namanya seorang wanita ya, lemah. Nah, kadang-kadang kalau seorang terlalu keras, bisa patah. Nah, kalau juga terlalu lemah, dia akan tetap bengkok. Nah, sehingga harus berhati-hati dalam menasihati seorang wanita itu. Kalaupun terpaksa harus dipukul-pukul, tapi ghairu mubarrih, kata Nabi alaihi wasallam. Jangan sampai terluka, jangan sampai cacat, ya, jangan sampai membengkak. Nah, mukul sampai istrinya masuk rumah sakit. Allahumma musta'an. Ya, mukul sampai bengkak matanya. La ilaha illallah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Kan aneh. Seorang suami ketika dia melihat pelanggaran tadi, dia pukul dengan pukulan yang menyebabkan dia cacat. Lalu setelah itu dia mendatanginya. Hah, ada apa ini? Nah, ketika dia mendatangi kan menunjukkan rasa kasih sayang. Nah, seorang itu ketika dia mendatangi istrinya menunjukkan bahwa dia ya menampakkan ada perasaan cinta kepada istrinya. Lalu mengapa berbuat begitu? Nah, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, la yafraq muslimun muslimah. Nah, in kariha minha khuluqa radiya minha akhar. Jangan seorang muslim itu membenci seorang muslimah. Kalau kemudian dia membenci satu akhlaknya, maka dia banyak akhlak yang lain yang dia ridai. Nah, mungkin dia ada kekurangan dari satu arah. Tapi dari arah-arah yang lain, dari perangai-perangai yang lain, kita bisa mengambil faedah darinya. Kita ridainya. Nah, karena yang namanya manusia, ya selama hidup di dunia ini, tidak ada yang sempurna, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Jangan antum bayangkan kalau ingin mencari istri itu, oh, pengennya yang sempurna 4 syarat. Sangat cantik, sangat kaya, ya, berdarah biru. Nah, apa lagi? Agamanya bagus, salafiyah. Nah, maunya yang sempurna 100%, gak boleh kurang. Maunya yang 24 karat, gak boleh kurang. Carinya di mana itu? Ada yang sangat cantik tapi agamanya hancur. Iya kan? Nah, ya namanya manusia seperti itu, penuh dengan kekurangan. Kalau ingin mencari kesempurnaan, sabar. Nanti bagiannya di akhirat. Nah, sabar dulu. Ibadah ya. Nah, oleh karena itu kalau melihat wanita, jangan lihat yang kurang-kurangnya, lihat yang sempurnanya. Lihat yang kelebihan yang dia miliki. Nah, ya. Kalau yang dilihat kurang, ya seorang akan terus mencari tambahan. Nah, yang dikhawatirkan dia akan melihat orang yang bukan mahramnya. Wah, ini
kok istri anak kalah ya sama si fulana. Oh, ini cantik betul ini. Nah, akhirnya dia tidak merasa cukup dengan yang dia miliki. Ya memang nggak ada habisnya. Kenapa? Karena syaitan akan menjadikan penglihatan seorang laki-laki akan merasa nikmat ketika melihat wanita itu. Nah, al-mar'atu awrah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat. Apabila wanita itu keluar dari rumahnya, maka istashrafaha syaitan. Kata para ulama, yaitu syaitan akan menjadikan pandangan laki-laki itu senang melihat kepadanya. Nah, jadi memang sudah seperti itu keadaannya. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, apabila salah seorang kalian keluar dari rumahnya, lalu kemudian di luar rumahnya dia melihat seorang wanita ajnabiyah, maka cepat-cepat dia pulang. Karena di dalam rumahnya pun ada yang seperti itu. Nah, ya, nggak perlu berlama-lamaan melihat yang di luar. Ya, kalau penglihatan yang tidak sengaja ya diberikan uzur. Tapi yang berikutnya dipelototi, ya, atau dilihat berkali-kali. Innama lakal ula wa laysa lakal tsaniyah, kata Nabi alaihi wasallam pada Ali bin Abi Thalib. Ya, bagian kamu yang pertama nggak apa-apa karena kamu melakukannya tanpa sengaja. Tapi yang berikutnya laisa lakat tsaniyah. Tidak ada uzur bagi kami yang berikutnya dan yang berikutnya. Nah, wa idza istanshaqta fabaligh illa an takuna sha'iman. Dan di antara nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau beristinsyaq. Yang dimaksud istinsyaq, memasukkan air dalam hidung ketika berwudu. Nah, dan ini hukumnya wajib. Nah, pada saat seorang berwudu. Hanya saja ketika seorang berpuasa, jangan berlebihan beristinsyaq karena dikhawatirkan itu akan masuk ke dalam mulutnya. Apa yang masuk melalui hidung itu seperti apa yang masuk melalui mulut. Nah, karena tempat pertemuannya sama. Oleh karena itu kata Nabi SAW, apabila engkau beristinsyaq, fabalik, bersungguh-sungguhlah ketika beristinsyaq, illa an takuna sha'iman, kecuali apabila engkau dalam keadaan berpuasa. Istinsyaq hukumnya wajib. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW, wa man tawadda'a falyastanshiq. Barang siapa yang berwudu hendaklah dia beristinsyaq. Dia masukkan air ke dalam hidungnya. Nah, mengeluarkan air dari hidung tersebut disebut istinzar. Ya. Jadi ketika dimasukkan jangan terus dimasukkan, ya. Dikeluarkan lagi. Setelah dimasukkan dikeluarkan lagi. Nah, kita melakukan dengan mubalaghah, bersungguh-sungguh, kecuali dalam keadaan berpuasa. Tetap istinsyaq, tapi jangan seperti ketika tidak berpuasa. Ya, kita masukkan sedikit, nah, kemudian setelah itu kita beristinsar. Nah, kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu man khatama ala khadimihi makhafata su'idh dhann. Bab orang yang menyempurnakan bahagian pembantunya karena khawatir timbulnya buruk sangka. Ya. Khawatir timbulnya buruk sangka. Jangan sampai kemudian al-khadim, seorang pembantu pelayan itu dizalimi, direndahkan, dilecehkan. Manusia itu ma'asyiral muslim rahimakumullah di sisi Allah itu sama. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan yang bukan Arab. Tidak ada kelebihan yang berkulit putih ataukah yang berkulit hitam. Tidak ada perbedaan di sisi Allah. Yang membedakan mereka adalah taqwallah tabaraka ta'ala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. La fadla li'ajamin wala arabin illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab atau orang yang bukan Arab kecuali dengan taqwa Allah.
Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara budak dengan tuannya. Tidak ada perbedaan antara seorang pelayan dengan majikannya. Kecuali yang membedakan itu adalah bertakwa kepada Allah. Sebagaimana kita tidak boleh berbuat zalim kepada orang kaya, kita juga tidak boleh berbuat zalim kepada orang miskin. Sebagaimana kita tidak boleh menzalimi seorang majikan, kita juga tidak boleh menzalimi pelayannya. Nah, maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari hendak menjelaskan bahwa penting memberikan hak pelayan itu. Nah, yang dia berhak untuk mendapatkannya. Misalnya, dia berhak untuk makan, diberikan makanan yang sewajarnya. Dia berhak untuk mendapatkan pakaian. Naam, diberikan pakaian sebagaimana kita juga membutuhkan pakaian. Nah. Dan seterusnya. An Abil Aliyah qala, dari Abul Aliyah rahimahullahu ta'ala. Abul Aliyah ini seorang tabi'i. Ya. Rufai' bin Mihran Abul Aliyah Ar-Riyahi. Qala, beliau mengatakan, kunna nu'maru an nakhtima 'ala al-khadim. Adalah kami diperintah untuk menyempurnakan pemberian kepada pembantu. Sempurnakan apa yang berhak dia dapatkan, diberikan sesuai dengan pelayanannya dia, sesuai dengan bantuannya. Wa nakil, dan kami menakar, ini diberikan bahagiannya agar tidak timbul persangkaan bahwa majikan ini menzalimi pelayannya, pembantunya. Wa na'udduha, dan kami juga menganggapnya, menghitungnya apabila ada pembagian-pembagian. Yang ini diberikan makanan juga diberikan pada pembantunya. Yang ini diberikan keluarganya, diberikan pakaian-pakaian, jangan lupa berikan pula kepada pembantunya. Karahiyata ayyata'awadu khuluqa su'in aw yadhunnu ahaduna dhanna su'. Karena khawatir jangan sampai mereka terbiasa dengan akhlak yang buruk. Ya. Ataukah salah seorang kita akan menyangka dengan persangkaan yang buruk bahwa majikannya menzalimi pembantunya, bahwa majikannya tidak memperhatikan pembantunya. Nah, jadi dari bab ini menjelaskan bahwa kita pun dianjurkan untuk berbuat baik kepada pembantu. Nah, lalu beliau berkata rahimahullah, babu man 'adda 'ala khadimihi makhafat adh-dhann. Bab orang yang menganggap, yang menghitung pelayannya termasuk di antara pembagian yang berhak dia dapatkan karena mengkhawatirkan persangkaan, yaitu persangkaan buruk. An Salman radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Salman radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, inni la a'uddul 'uraqa 'ala khadimi. Sesungguhnya aku menghitung al-uraq. Ya, al-uraq itu potongan daging, ya. Tulang yang ada dagingnya. Aku menghitungnya untuk pelayanku. Ini ketika pembagian daging, ya, dia tidak melupakan bahwa pelayannya juga mendapatkan bahagian itu. Jangan sampai yang lainnya diberikan, pelayannya nggak diberikan. Timbul persangkaan buruk. Timbul persangkaan bahwa khadim ini terzalimi, tidak diperhatikan. Makhafat adh-dhann, karena mengkhawatirkan ada persangkaan, yaitu persangkaan buruk. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, khasyat adh-dhann, karena khawatir adanya persangkaan buruk. Nah, dan riwayat ini sahih sanadnya. Dan makna dari hadis ini sama seperti yang sebelumnya, bahwa seorang dianjurkan untuk berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sifatnya umum. Bahkan kepada selain manusia pun, apalagi kalau dia manusia. Khadim itu manusia, budak itu manusia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu telah mewajibkan berbuat baik dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Bahkan dalam membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik.
fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Apabila kalian hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Gimana cara membunuh dengan cara yang baik? Ya dikembalikan kepada syariat. Cara membunuh orang yang berbuat zina dalam keadaan dia muhsan, dia telah menikah, dengan cara dirajam, dilempari batu sampai mati. Itu pembunuhan yang cara yang terbaik. Nah, jadi cara yang terbaik ini harus dikembalikan pada syariat. Jangan dikembalikan pada perasaan manusia. Nah, sebab kalau dikembalikan pada perasaan manusia, rajam orang itu, ya, sesuatu yang mengerikan. Nah, ya tapi seperti itulah yang ditetapkan oleh Allah. Dan hikmahnya sangat banyak. Akan turun barakah dari Allah karena diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan akan memberikan pelajaran bagi yang lainnya agar mereka menjadikannya sebagai ibrah sehingga mereka tidak berani melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang dirajam itu. Banyak fawaid, banyak hikmah, banyak kemaslahatan. Ada orang membunuh seorang, maka hukumnya qisas. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum fil qisasi hayatun? Dan bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Karena ketika diterapkan hukum ini akan menjadikan pelajaran bagi yang lainnya sehingga mereka tidak berani melakukan perbuatan itu. Beda kalau hukumnya si fulan membunuh si Alan, hukuman penjara 10 tahun. 10 tahun. Ya iya kalau 10 tahun. Ternyata di penjara dia berbuat baik. Dipotong lagi masa tahanan. Nah, akhirnya jadi berkurang 7 tahun. Tambah baik lagi jadi 5 tahun. Nah, dan seterusnya. Ya. Akhirnya orang menganggap seperti ini ya. Gampang kan, mudah orang, nggak apa-apa berapa tahun di penjara nanti bisa keluar lagi. Bisnis dalam penjara sekarang boleh. Ya. Tahanan pun punya HP, bisa dia. Nah, walaupun dalam penjara tapi bisnisnya tetap lancar jalan. Nah, Allahul musta'an. Seorang koruptor, ya. Hukumnya ya sekian penjara. Sekian tahun penjara. Coba dengan hukum Islam, potong tangan. Allahul musta'an. Kalau tangannya dipotong, ketakutan yang lain. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini semua termasuk dalam al-ihsan. Ya, perbuatan kebaikan harus dikembalikan pada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini ya kawan, insyaallah yang kita jelaskan semoga Allah tabaraka taala memberikan manfaat dari apa yang kita jelaskan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kedudukan hukum berpakaian di luar waktu sholat? Apakah berakibat dosa besar apabila kami berbusana tasyabbuh bil kufar yang tidak menampakkan ciri khas seorang ahlus sunnah, tidak memakai peci dan hanya berbusana kemeja dan celana pantalon, tapi ketika pergi taklim tampaklah syiar keislaman kami. Naam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Dalam berpakaian, jadi tidak ada yang dikenal dengan pakaian ahlus sunnah dan pakaian yang bukan ahlus sunnah. Pakaian itu sama. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berpakaian sama seperti yang dipakai oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang kafir yang lainnya. Sama. Ya. Kalau misalnya ya ada satu daerah yang masuk ke daerah itu diharuskan tanpa busana misalnya, ya nggak boleh taati tentunya. Nah, ada sebagian daerah negara-negara kafir itu, nah tempat-tempat ya orang-orang yang ini seperti hewannya,
kambing, kan nggak berpakaian semua itu, kambing, sapi, babi, semua yang nggak berpakaian. Nah ini mereka ingin meniru, tasyabbuh bil hayawanat, ya, bosan dengan akal yang mereka miliki, pengennya nggak punya akal seperti hewan. Jadi ya akhirnya itu yang diterapkan, masuk ke daerah itu nggak boleh berbusana, yang nggak boleh taati. Nah, atau misalnya di satu daerah pakaian seorang wanita harus seperti ini. Nah, yang itu tidak berjalan, tidak sejalan dengan syariat Islam, maka tidak boleh ditaati. Wanita tidak berhijab. Nah, seperti di Sulawesi itu, ada kebiasaan orang pakai baju bodoh. Memang betul-betul bodoh bajunya. Kenapa? Karena dia pakai baju seperti orang nggak pakai baju. Nah, pakai baju tapi kelihatan yang di dalamnya. Allahul musta'an. Nah, sudah tahu baju bodoh lah dipakai. Nah, maksudnya pakai baju pinter, ya. Ya, itu wanita salihah yang berhijab. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ini yang harus diperhatikan. Laki-laki juga seperti itu. Nah sekarang yang menjadi permasalahan, ya, apa yang menjadi kebiasaan masyarakat kita di sini? Nah, lihat apa saja yang boleh, silakan. Nah, jangan sampai seorang ketika berpakaian menampakkan aurat. Kalau perempuan itu kan kalau berpakaian di antara syaratnya fadfad. Pakaiannya itu harus luas, ya. Tidak boleh membentuk tubuhnya. Laki-laki juga sama seperti itu. Pakaiannya tidak boleh ketat sehingga membentuk auratnya yang depan dan yang belakang. Diperbolehkan. Nah, jadi tidak dilihat dari sisi hukum pantolun misalnya. Kalau dia mau pakai pantolun tapi lebar, luas, mau pakai jeans silakan, tapi lapang, lebar, luas, silakan. Nah, jadi nggak bisa dihukumi karena ada sebagian ikhwan kadang-kadang keliru dalam hukum sesuatu. Haram hukumnya pakai jeans katanya. Nah, jenis kain itu tidak bisa dihukumi halal haram, nggak bisa. Nah, jenis kain itu berbeda-beda dari satu waktu ke waktu yang lain. Nah, tapi dilihat apakah memenuhi standar syariat atau tidak. Dilihat dari sisi ini. Nah, kalau seorang misalnya dari jeans, dia buat gamis, ya enggak, tentunya. Jadi jangan dilihat dari sisi pakaiannya, apa jenis kainnya, tapi ya kalau menutupi aurat, tidak membentuk, terlebih lagi pada saat dia mengerjakan sholat, ya dikhawatirkan memperlihatkan auratnya, yang akan mengurangi kadar sholat tersebut. Bahkan sebagian para ulama menghukumi batalnya sholat seseorang. Nah, ini yang diperhatikan. Nah, silakan mau pakai pakaian kerja silakan, tapi selama dia memenuhi standar syariat. Nah, ini masyarakat. Pakai sarung silakan, pakai sarung, karena memang itu menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat setempat. Tidak jadi masalah. Nah, ya, pakai jubah silakan, pakai jubah. Walhamdulillah, kelebihan kita di masyarakat di Indonesia ini, pakai gamis, pakai jubah adalah suatu hal yang biasa. Nah, ya, bukan sesuatu yang disangka oleh sebagian mereka bahwa ini pakaian syuhrah, pakaian kemasyhuran katanya. Subhanallah, tidak benar yang demikian. Ya. Jadi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, memang ada, semuanya dikembalikan pada syariat. Kadang-kadang ada jenis pakaian yang kalau dipakai itu tidak sepantasnya dipakai oleh seseorang yang mungkin saja dipakai oleh orang lain. Contoh saja, contoh. Di Arab Saudi itu ada yang disebut iqal. Ya. Biasa kalau orang pakai futah apa? Kutrah, ya. Paham kutrah ya? Nah, kain itu terus dikasih lingkaran itu. Nah, itu namanya iqal. Nah, ini biasa dipakai di Arab Saudi, di negeri-negeri Arab yang lainnya, Kuwait, yang lainnya.
Tapi kalau yang memakai ekol itu seorang yang memiliki quota ilmu, dia dikenal sebagai seorang alim, itu aib memakai itu. Aib. Para masyayikh, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz misalnya, enggak wajar kalau memakai seperti itu gitu. Nah, orang akan memandang pandangan yang lain. Walaupun dari sisi kehalalan tidak bisa dihukumi halal haram, tidak. Tapi dengan pakaian orang bisa menilai. Paham ya? Nah ini yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah. Dengan pakaian dinilai. Berbeda dengan di Kuwait misalnya. Di Kuwait, hatta kadang-kadang seorang alim maka itu biasa. Ya. Makanya mungkin kadang-kadang ada yang kalau di Kuwait dipakai, kalau berangkat ke Saudi dilepas. Ya. Nah, artinya yang seperti ini kembalikan pada uruf. Ya, mungkin seperti itu pula di Indonesia. Nah, antum bisa bayangkan ya, seorang ustaz ya, misalnya dia tidak memakai kopiah. Jalan sana kemari. Nah, ya, bahkan di sebagian daerah itu kalau seorang khatib naik ke atas mimbar tanpa memakai sarung atau jubah itu, waduh, tidak dihargai sama sekali. Nah, hanya pakai celana itu naik, tidak dihargai. Artinya tidak sepantasnya. Nah, ada tempat-tempat yang khusus. Nah, yang seperti ini masyarakat rahimakumullah yang perlu diperhatikan. Nah, sebenarnya tidak ada hukum. Seorang tidak memakai kopiah pun tidak bisa dihukum bahwa dia melakukan perbuatan haram. Tidak. Tidak ada dalil yang menunjukkan haramannya. Hanya yang menjadi kebiasaan dari masa para ulama salaf. Ya. Yang namanya kaum muslimin biasanya mereka menggunakan itu. Menggunakan penutup kepala. Apakah sorban atau yang semisalnya kopiah. Nah, yang akhirnya dengan itu mereka dikenal sebagai seorang muslim. Nah ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.